Halo adik-adik, sebelum belajar, yuk buat kamu yang kelas 9, kelas 6, yang ingin belajar bareng Kak Evan, jangan lupa ikutan kelas online TKA bersama Bimbel Luki. Informasi lebih lanjut, hubungi di 0857 42110993. Atau untuk kamu yang berdomisili di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Bekasi, Purwokerto, langsung bisa menuju ke Bimbel Luki cabang tersebut. Soal nomor 6. Dan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk ditonton terlebih dahulu pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, pada soal nomor 6 kita disuguhkan teks bacaan. Seperti yang Kak Evan katakan, ketika kita mengerjakan soal TKA Bahasa Indonesia, kita langsung menuju ke pertanyaannya terlebih dahulu. Jangan ke teksnya terlebih dahulu. Nah, nomor 6 yang menjadi pertanyaan adalah, pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan isi teks tersebut, bagan yang tepat untuk menunjukkan siklus air adalah titik. Di sini jawabannya hanya ada satu. Berarti kita langsung baca untuk teksnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagan yang menunjukkan siklus air. Berarti kita cari pada teks tersebut. Di sini dijelaskan jika untuk siklus air, proses yang pertama yaitu evaporasi, kemudian kondensasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Ini Kak Evan beri garis merah. Nah, jadi untuk jawabannya ini ada di pilihan A. Yang pertama adalah evaporasi, kemudian yang kedua adalah kondensasi, yang ketiga presipitasi. Soal nomor 7, bacalah teks berikut. Kita langsung ke pertanyaannya. Pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan isi teks tersebut. Bagan yang tepat untuk menggambarkan metamorfosis kupu-kupu adalah titik. Nah, adik-adik, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Tanpa kita membaca teks pada nomor 7, kita seharusnya sudah tahu jawabannya. Karena untuk metamorfosis kupu-kupu ini juga sudah dijelaskan pada mapel IPAS, ya. Jadi metamorfosis kupu-kupu itu yang pertama adalah telur, kemudian ulat, lalu kepompong, dan juga kupu-kupu. Kalau misalkan adik-adik lupa, boleh dinyanyikan. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu adalah nyanyiannya. Jadi jawaban soal nomor 7 itu ada di pilihan A ya. Dan untuk agar lebih yakin nih, kita melihat teksnya terlebih dahulu. Apakah jawaban kita benar? Di sini pada teks, ini Kak Evan beri garis merah. Metamorfosis kupu-kupu diawali dengan telur, kemudian menetas menjadi ulat. Lalu untuk bertahan hidup, ulat akan memakan dedaunan. Setelah itu, dia akan tumbuh menjadi kepompong atau pupa. Setelah 2 minggu menjadi pupa, pupa akan menetas, lalu menjadi kupu-kupu. Nah, berarti jawaban kita adalah betul. Soal nomor 8, bacalah
teks berikut. Langsung kita menuju ke pertanyaannya. Pilihlah satu jawaban yang benar. Ikhtisar yang tepat berdasarkan isi teks tersebut adalah titik. Nah, adik-adik, pada soal nomor 8 yang ditanyakan adalah ikhtisar. Ikhtisar merupakan ringkasan dari sebuah bacaan atau teks. Berarti kita harus membacanya terlebih dahulu teks tersebut. Silakan adik-adik dibaca terlebih dahulu teksnya. Nah, setelah dibaca, dipahami isinya, kemudian barulah dibuatkan ringkasannya. Dalam ringkasan tersebut berisi poin-poin utama bacaan itu. Nah, untuk jawaban soal nomor 8 itu ada di pilihan A, yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Kadang pemakaian dan pemaknaan media pembelajaran tertukar dengan sumber belajar. Media belajar terdiri atas dua komponen, yaitu bahan dan alat. Jadi, media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Soal nomor 9, bacalah teks berikut dan kita langsung ke pertanyaannya. Mana saja pernyataan yang tepat tentang fungsi mangrove? Berilah tanda centang pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan. Kita langsung menuju ke pernyataannya ya adik-adik. Untuk pernyataan pertama, pohon mangrove mampu menahan air laut agar tidak mengikis tanah. Ini merupakan pernyataan yang bersifat benar. Nah, hal itu dapat kita buktikan pada bacaan yang Kak Evan beri tanda merah. Mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup. Yang pertama adalah mampu menahan air laut agar tidak mengikis tanah. Nah, pengikisan tanah ini namanya adalah abrasi. Lalu pernyataan kedua, mangrove memiliki fungsi sebagai penghasil gas karbon dioksida. Ini merupakan pernyataan yang salah ya, karena mangrove itu kan tumbuhan nih. Nah, tumbuhan itu fungsinya adalah sebagai penghasil oksigen atau O2. Nah, di sini bisa kita buktikan fungsi mangrove sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Lalu pernyataan yang ketiga, hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup hewan laut dan darat. Nah, tempat hidup bahasa IPAS-nya atau bahasa ilmiahnya itu adalah habitat. Untuk pernyataan ini bersifat benar. Hal itu dapat kamu lihat pada teks ini nih. Mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan dan juga hewan darat seperti kera dan burung. Soal nomor 10, bacalah teks berikut, kita langsung menuju ke pertanyaannya. Berdasarkan isi teks tersebut, apa saja informasi tersirat yang dapat diperoleh? Berilah tanda centang pada setiap pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar dapat lebih dari satu. Adik-adik, untuk informasi tersirat. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak ada di dalam teks ya. Kalau misalkan yang ada di dalam teks itu namanya tersurat, berarti tertulis.
Kalau tersirat berarti tidak tertulis atau tidak ada di dalam teks. Maka dari itu kita baca keseluruhan teksnya, kemudian dipahami isinya. Pernyataan pertama, monumen selamat datang melambangkan masyarakat Indonesia yang ramah terhadap para pendatang. Ini merupakan jawaban yang benar ya. Di sini Kak Evan beri tanda centang merah. Kenapa benar? Karena pada teks ini tertulis monumen selamat datang itu dibangun menjelang penyelenggaraan Asian Games. Kemudian monumen itu dibuat untuk menyambut para tamu dan atlet yang terlibat dalam pesta olahraga tersebut. Berarti sesuai ya dengan pernyataannya. Kemudian pernyataan kedua, keberadaan Bundaran HI hanya berfungsi sebagai penanda lokasi hotel Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena pada pernyataan kedua di sini terdapat kata hanya. Padahal pada teks monumen selamat datang atau Bundaran HI itu selain menjadi penanda lokasi hotel Indonesia, itu juga sebagai lambang masyarakat Indonesia yang ramah. Kemudian di sini juga disebutkan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk penanda lokasi hotel Indonesia. Kemudian pernyataan yang ketiga, Bundaran HI biasa dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat. Nah, ini pernyataan yang betul. Kenapa? Seperti yang Kak Evan tadi jelaskan, Bundaran HI ini menjadi pusat kegiatan masyarakat yang berarti di situ dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat.